Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kajian Al-Hikam yang ke-6, di mana pada Al-Hikam yang ke-6 ini akan dimulai dari 131. Al-Hikam yang ke-6. Al-Hikam 131. Cepatnya pengabulan doa. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat permintaan kamu terkabulkan layaknya keadaan darurat, dan tidak ada sesuatu yang membuatmu mendapatkan pemberian lebih cepat layaknya rasa hina dan rasa butuh. Al-Hikam 132. Cara agar mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau engkau meyakini bahwa tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali setelah lenyapnya keburukan-keburukanmu dan hilangnya prasangka-prasangkamu, maka kamu tidak sampai kepadanya selama-lamanya. Akan tetapi, jikalau Dia ingin kamu sampai kepadanya, maka Allah akan menutupi sifat dan watakmu dengan sifat dan wataknya. Kemudian Dia akan menjadikanmu tiba di hadapannya dengan sesuatu yang berasal darinya, bukan dengan sesuatu yang kamu persembahkan untuknya. Al-Hikam 133. Penyebab diterimanya amalanmu. Jika bukan karena keindahan tirai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada amalan yang layak diterima. Al-Hikam 134. Kapan kelembutan Allah dibutuhkan? Engkau lebih membutuhkan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menaatinya daripada ketika engkau bermaksiat kepadanya. Al-Hikam 135. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Pertama, tirai yang menghalangi dari maksiat. Kedua, tirai ketika melakukan maksiat. Orang-orang awam memohon kepadanya untuk dilindungi dari maksiat karena takut kedudukan mereka jatuh di hadapan manusia. Sedangkan orang-orang khusus memohon kepadanya untuk dilindungi dari maksiat karena takut jatuh kedudukan mereka di hadapannya. Al-Hikam 136. Siapa yang paling layak dipuji? Jikalau ada orang yang memuliakanmu, maka sesungguhnya ia hanyalah memuliakanmu karena keindahan tirai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian itu hanyalah layak dimiliki oleh zat yang menutupi aibmu. Pujian itu ia tidak layak diberikan kepada orang yang memuliakan dan berterima kasih kepadamu. Al-Hikam 137. Sahabat sejati. Tidak ada seorang pun yang bisa disebut sahabat sejatimu kecuali orang yang setia menemanimu dan mengetahui aibmu, dan itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali penguasamu yang maha mulia. Sebaik-baik orang yang kamu temani adalah seseorang yang mengharapkanmu, bukan karena sesuatu yang akan diperolehnya darimu. Al-Hikam 138. Cahaya keyakinan. Jikalau cahaya keyakinan menerangimu, maka kamu akan melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada kamu berjalan menujunya. Kamu akan melihat keindahan-keindahan dunia yang telah menunjukkan kepunahan. Al-Hikam 139.
keinginan dan hijab. Bukan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghalangimu dari melihatnya, akan tetapi keinginan untuk menjadikan sesuatu bersamanya yang menghalangimu darinya. Al-Hikam 140. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri di alam semesta. Jikalau bukan karena penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, maka tidak akan ada pandangan yang menyaksikannya. Jikalau sifat-sifatnya terlihat, maka alam semesta ini akan lenyap. Al-Hikam 141. Maha Zahir dan Maha Batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan segala sesuatu karena Dia Maha Batin, dan Dia melipat wujud segala sesuatu karena Dia Maha Zahir. Al-Hikam 142. Tidak sekedar melihat alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkanmu untuk melihat semua yang terdapat di alam semesta. Akan tetapi Allah tidak menginginkanmu berhenti sampai di situ saja. Katakanlah, lihatlah sesuatu yang ada di langit. Dia membukakan bagimu pintu pemahaman dan tidak mengatakan, lihatlah langit. Semua itu dilakukannya untuk menunjukkan kepadamu tentang keberadaan benda langit. Al-Hikam 143. Eksistensi alam. Alam semesta ini ada dengan penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lenyap dengan keesaan zatnya. Al-Hikam 144. Pujian dan celaan. Orang-orang yang memuji berdasarkan sesuatu dugaan yang ada pada diri mereka. Orang-orang memuji berdasarkan sesuatu dugaan dengan apa yang ada pada dirimu. Maka cacilah dirimu sesuai dengan sesuatu yang kamu ketahui dalam dirimu. Al-Hikam 145. Sikap seorang mukmin saat mendapat pujian. Jikalau seseorang mukmin dipuji dengan sifat yang tidak pantas disandang oleh dirinya, maka ia akan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam 146. Manusia paling bodoh. Manusia yang paling bodoh adalah yang meninggalkan keyakinannya karena persepsi yang ada pada orang lain. Al-Hikam 147. Pujian yang tidak layak kamu miliki. Jikalau kamu dipuji padahal kamu tidak layak mendapatkannya, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak mendapatkannya. Al-Hikam 148. Sikap orang yang juhud dan arif serta mendapat pujian. Jikalau orang-orang juhud dipuji, maka mereka akan resah karena mereka mendapat pujian itu berasal dari makhluk. Jikalau orang-orang arif dipuji, maka mereka akan senang karena mendapat pujian itu berasal dari penguasa sebenarnya. Al-Hikam 149. Sifat kekanak-kanakanmu. Ketika kamu diberi, maka kamu akan bahagia. Ketika kamu ditolak, maka kamu akan cemberut. Berdasarkan hal itu, ketahuilah bahwa kamu masih kanak-kanak dan ibadahmu belum tulus. Al-Hikam 150. Jangan berputus asa karena suatu dosa. Jikalau kamu terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka janganlah hal itu menyebabkanmu putus asa untuk memperoleh sikap istiqomah bersama
Tuhanmu, sebab bisa jadi itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkan untukmu. Al-Hikam 151. Roja atau rasa harap, dan khauf, rasa takut. Jikalau kamu ingin dibukakan pintu harapan, maka perhatikanlah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Jikalau kamu ingin dibukakan pintu rasa takut, maka perhatikanlah sesuatu yang kamu persembahkan untuknya. Al-Hikam 152. Malam, kesempitan, dan sang kelapangan. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi faedah kepadamu di malam kesempitan yang tidak kamu dapatkan di tengah cahaya siang kelapangan. Kamu tidak dapat mengetahui secara pasti sesuatu yang lebih bermanfaat bagimu. Al-Hikam 153. Tempat terbitnya cahaya Allah. Tempat terbitnya cahaya adalah hati dan relung-relung jiwa. Al-Hikam 154. Sumber cahaya hati. Cahaya yang tersimpan di dalam hati bersumber dari cahaya yang datang dari gudang kegaiban. Al-Hikam 155. Dua jenis cahaya. Ada cahaya yang mampu memperlihatkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan ada pula cahaya yang dapat memperlihatkan sifat-sifatnya kepadamu. Al-Hikam 156. Hati yang berhenti di hadapan cahaya. Bisa jadi hati berhenti bersama cahaya-cahaya, sebagaimana jiwa terhijab oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan. Al-Hikam 157. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup cahaya batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup cahaya relung-relung jiwa dengan tebalnya perbuatan-perbuatan zahir untuk memuliakannya, agar tidak murahan karena terlihat nyata dan tidak dipanggil dengan lisan ketenaran. Al-Hikam 158. Tanda wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menjadikan tanda-tanda wali-walinya kecuali dengan tanda dirinya, dan tanda itu tidak akan sampai kepada mereka kecuali orang yang diinginkannya untuk sampai kepadanya. Al-Hikam 159. Antara rahasia malakut dan rahasia hamba. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kegaiban malakutnya kepadamu, tetapi juga menghalangimu untuk mengetahui rahasia-rahasia para hambanya. Al-Hikam 160. Mengetahui rahasia para hamba. Barang siapa yang mampu mengetahui rahasia para hamba, namun ia tidak berakhlak dengan kasih sayang ilahi, maka kemampuannya itu justru akan menjadi fitnah baginya dan sebab yang akan mendatangkan bencana baginya. Al-Hikam 161. Peran nafsu dalam maksiat dan ketaatan. Peran nafsu dalam maksiat itu jelas dan nyata, sedangkan peran dalam ketaatan itu tidak tampak dan tersembunyi. Memperbaiki sesuatu yang tersembunyi tentu lebih sulit. Al-Hikam 162. Riya. Bisa jadi riya itu menyusup ke dalam dirimu dari arah yang tidak terlihat oleh para makhluk. Al-Hikam 163. Keinginan mengetahui keistimewaan diri. Keinginanmu agar para makhluk mengetahui keistimewaanmu adalah tanda ketidaktulusanmu dalam beribadah. Al-Hikam 164. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
hilangkanlah pandangan makhluk pada dirimu dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakanlah sambutan mereka untukmu dengan menyaksikan penyambutan Allah. Al-Hikam 165. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menyaksikannya di dalam segala sesuatu. Barang siapa yang fana karena bersamanya, maka ia akan lenyap dari segala sesuatu. Barang siapa yang mencintainya, maka ia tidak akan mengutamakan apapun selainnya. Al-Hikam 166. Penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhijab dari dirimu. Sesungguhnya penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat olehmu adalah karena sangat dekatnya denganmu. Al-Hikam 167. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhijab karena kejelasannya sangat tinggi, dan dia tersembunyi dari pandangan makhluk karena keagungan cahayanya. Al-Hikam 168. Kenapa kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai permintaanmu dijadikan sebagai penyebab pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang demikian itu menunjukkan minimnya pemahamanmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah permintaanmu sebagai wujud dari ubudiyah dan menjalankan hak-hak rububiyah. Al-Hikam 169. Antara doa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin permintaanmu yang datang menjadi sebab pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan sebelumnya? Al-Hikam 170. Kemuliaan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali sangatlah mulia jikalau disandarkan pada berbagai sebab. Al-Hikam 171. Kandungan zaman azali. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadamu bukanlah karena sesuatu yang berasal dari dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan ketika pertolongannya menghampirimu dan penjagaannya dan menemuimu? Pada zaman azali belum ada yang namanya ikhlas dalam beramal dan keadaan spiritual, bahkan tidak ada sesuatu pun pada masa itu kecuali hanya karunia dan pemberian yang besar. Al-Hikam 172. Antara ketetapan azali dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa seluruh hamba ingin mengetahui rahasia pertolongannya, sehingga Dia berfirman, Dia mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapapun yang diinginkannya. Dia juga mengetahui bahwa jikalau mereka dibiarkan, tentu mereka tidak akan beramal karena berpegang kepada sesuatu yang sudah ditetapkan pada zaman azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hikam 173. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bergantung. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bersandar segala sesuatu, dan keinginannya tidak bersandar kepada apapun. Al-Hikam 174. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala adab menuntun mereka untuk meninggalkan permintaan atau berdoa karena bergantung pada pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka sibuk berzikir kepadanya dan mengabaikan permintaan kepadanya. Al-Hikam 175. Siapa yang perlu diingatkan dan ditegur? Hanya orang yang lalai yang harus diberikan peringatan, dan hanya orang yang teledor yang harus diberi teguran. Al-Hikam 176. Makna datangnya berbagai kesulitan. Datangnya berbagai kesulitan adalah hari raya bagi para murid. Al-Hikam 177. Karunia dalam kesulitan. Bisa jadi kamu mendapatkan kelebihan di dalam kesulitan yang jika kamu dapatkan dalam puasa dan sholat. Al-Hikam 178. Kesulitan merupakan anugerah. Kesulitan adalah hamparan karunia. Al-Hikam 179. Tunjukkan kefakiranmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kamu ingin mendapatkan karunia, maka perbaikilah rasa kefakiran dan kebutuhanmu, sebab sedekah itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir. Al-Hikam 180. Perlihatkanlah sifat kemanusiaanmu. Perlihatkanlah sifat-sifatmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Perlihatkanlah rasa hinamu, maka Dia akan membantumu dengan keagungannya. Perlihatkanlah kelemahanmu, maka Dia akan membantumu dengan kekuasaannya. Perlihatkanlah ketidakberdayaanmu, maka Dia akan membantumu dengan kekuatannya. Itulah Al-Hikam yang ke-6 yang dimulai dari 131 sampai 180. Sampai ketemu lagi di Al-Hikam berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.